Jaksa penuntut umum, JPU, Elshebeleonu pun menuntut Vencelop Pies, terdakwa pembunuhan anak kandung di kawasan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dengan pidana 15 tahun penjara, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Ambon, Kamis, 9/7. Selain pidana badan, JPU juga menuntut terdakwa membayar denda Rp 1 miliar, subsidi 1 tahun penjara. JPU menyatakan, perbuatan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 80 ayat 4, Jo pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam persidangan itu, terdakwa didampingi penasehat hukum, Franky Tutupari. Terdakwa melalui layar video conference terlihat biasa saja ketika mendengar tuntutan jaksa. Ekspresinya datar, seakan pasrah akan tuntutan tersebut. Sidang yang dipimpin Hamzah Khairul didampingi Christina Teteleta dan Lotki Rombot Kalalo selaku hakim anggota itu ditunda, Kamis, 16/7, depan. Dengan agenda pledoi atau pembelaan dari terdakwa. Untuk diketahui, terdakwa pada 27 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WIT di rumahnya di Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon melakukan penganiayaan terhadap anaknya GL. Kejadian itu bermula ketika anaknya baru bangun dari tidur siang. Saat itu terdakwa sedang mabuk, lalu membuat keributan. Terdakwa terus mengeluarkan makian dan marah-marah, hingga ia ditegur saksi Frederick Lopez agar tidak memaki. Namun, ia justru menyuruh saksi tutup mulut dan memukulnya. Karena tidak tahan dengan perilaku terdakwa, saksi langsung melarikan diri. Setelah itu, terdakwa mengambil sebilah parang lalu mengejar pamannya, Richard Lopez di rumah yang bersebelahan dengannya. Richard langsung berlari ke hutan di belakang rumahnya yang berjarak kurang lebih 40 meter dari rumah terdakwa. Tak sampai di situ, terdakwa juga hendak membacok adik kandungnya yang bernama Hendrik Lopez. Namun, adiknya langsung berlari keluar dari rumah. Saat melihat ketiganya melarikan diri, terdakwa kembali ke rumahnya. Di rumahnya, korban sedang menonton TV. Terdakwa lalu memanggilnya untuk memandikan korban. Namun saat terdakwa membuka popok korban yang penuh dengan kotoran, terdakwa langsung memukulnya. Karena memukul dengan keras, korban terus menangis. Terdakwa mencoba mendiamkan korban dengan melakukan penganiayaan kepada anaknya yang baru berusia 3 tahun 10 bulan itu. Hingga akhirnya, korban tidak sadarkan diri. Terdakwa seketika panik dan memberikan nafas buatan pada korban. Tetapi anak itu sudah tidak berdaya. Saat itu, paman terdakwa Risat Salutru dan Delfos Noya yang mencurigai terdakwa memukul korban, lalu mendatangi rumah mereka. Di sana, mereka melihat terdakwa sedang menggendong korban. Namun terdakwa tidak mengatakan apa-apa hingga mereka melihat wajah korban yang sudah penuh luka ketika terdakwa hendak menyerahkan korban kepada pamannya. Melihat wajah korban itu, Risat langsung meninju terdakwa. Setelah itu, ia bergegas keluar rumah dan membawa korban ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, nyawa korban sudah tidak tertolong. CR1, The Post. Jaksa tuntut pembunuh anak kandung 15 tahun penjara appeared Firstone. Siwa 5.